Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Rosa dengan NIM 2622135. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar konseling karir di SD. Materi pertama ada hakikat siswa sekolah dasar. Anak sekolah dasar adalah mereka yang berusia antara 6 sampai 12 tahun atau biasa disebut dengan periode intelektual. Pengetahuan anak akan bertambah pesat seiring dengan bertambahnya usia. Keterampilan yang dikuasainya pun semakin beragam. Minat anak pada periode ini terutama terfokus pada segala sesuatu yang bersifat bergerak. Pada usia SD, di SD seluruh aspek perkembangan kecerdasan tumbuh dan berkembang luar biasa. Lalu pada usia SD masih berpikir secara menyeluruh. Pada dasarnya, anak-anak pada usia sekolah dasar secara khas terbuka dan berinteraksi dengan stimuli yang luas dan berbagai perilaku. Kesulitan-kesulitan yang menandai kekhususan murid di sekolah dasar. Bahkan jika dibatasi pada tingkat umur atau kelas tertentu dapat dikenali oleh siapapun, terutama orang yang setiap hari berhubungan dengan mereka. Untuk memahami anak usia ini, maka harus dipahami sifat dan kebutuhan-kebutuhan yang variatif. Selanjutnya ada tujuan konseling karir untuk peserta didik di sekolah dasar. Yang pertama, mengenali macam-macam dan ciri-ciri berbagai jenis pekerjaan. Yang kedua, menentukan cita-cita dan merencanakan masa depan. Yang ketiga, mengeksplorasi arah pekerjaan. Yang keempat, menyesuaikan keterampilan, kemampuan, dan minat dengan jenis pekerjaan. Yang kelima, mengembangkan sikap positif terhadap segala jenis pekerjaan. Yang keenam, membawa para siswa untuk menyadari betapa luasnya dunia kerja yang ada. Yang ketujuh, menjawab berbagai pertanyaan para siswa tentang pekerjaan. Yang kedelapan, menekankan jasa dari masing-masing jenis pekerjaan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu materi-materi konseling karir yang ada di SD. Yang pertama ada kelas rendah, yaitu kelas 1, 2, dan 3. Yang pertama, mengenalkan perbedaan antar kawan sebaya. Yang kedua, menggambarkan perkembangan diri siswa. Yang ketiga, menjelaskan bahwa pekerjaan itu penting bagi kehidupan sesuai dengan tuntunan lingkungan. Yang keempat, mengenalkan keterampilan yang dimiliki siswa. Yang kelima, menjelaskan macam-macam pekerjaan yang ada di lingkungan sekolah. Yang keenam, menggambarkan kegiatan setelah tamat sekolah dasar. Yang ketujuh, mengenalkan macam-macam pekerjaan yang dilakukan orang dewasa. Yang kedelapan, mengenalkan kegiatan-kegiatan yang menarik. Yang kesembilan, mengenalkan alasan orang memilih suatu pekerjaan dan bahwa pilihan itu masih dapat berubah. Yang ke-10, menjelaskan bahwa kehidupan masa depan dapat dirancang sejak sekarang. Yang ke-11, mengenalkan bahwa seorang dapat memiliki banyak peran. Yang ke-12, menjelaskan bahwa pekerjaan seseorang itu dipengaruhi oleh minat dan kecakapannya. Selanjutnya ada kelas tinggi, yaitu kelas 4, 5, dan 6. Yang pertama, menjelaskan manfaat mencontoh orang-orang yang berhasil. Yang kedua, melatih siswa menggambarkan kehidupan di masa yang akan datang. Yang ketiga, membimbing diskusi mengenai pekerjaan wanita dan pria. Yang keempat, menjelaskan jenis-jenis keterampilan yang dikaitkan dengan pekerjaan tertentu. Yang kelima, melatih siswa membayangkan hal-hal yang akan dilakukan pada usia kira-kira 25 tahun. Yang keenam, membimbing siswa tentang macam-macam gaya hidup dan pengaruhnya. Yang ketujuh, menjelaskan pengaruh nilai yang dianut dalam mengambil keputusan. Yang kedelapan, membimbing siswa untuk memperkirakan bahwa meneladani tokoh panutan dapat memengaruhi karir. Kesembilan, melatih siswa merencanakan pekerjaan yang cocok pada masa dewasa. Yang ke-10, membimbing siswa berdiskusi tentang pengaruh pekerjaan orang terhadap kehidupan anak. 11, melatih siswa melihat hubungan antara minat dan kemampuan. Yang ke-12, mengenalkan bermacam-macam cara untuk menilai kemajuan prestasi. Yang ke-13, mengenalkan macam-macam pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar.
Materi selanjutnya adalah penglibatan orang tua dalam pelaksanaan konseling karir. Dalam kaitannya dengan pelibatan orang tua dalam program konseling karir di sekolah dasar, yaitu bahwa konselor sebaiknya mengembangkan strategi-strategi untuk membantu orang tua. Melalui strategi, seseorang konselor menempatkan orang tua sebagai kolaborator. Cara yang dapat dilakukan oleh konselor sehingga orang tua dapat memberikan kontribusi terhadap program konseling karir di sekolah dasar. Yang pertama, mendorong dan membantu anak-anak mereka untuk menganalisis minat, kemampuan, dan keterbatasan anak-anak mereka. Yang kedua, pada bidang-bidang pekerjaan yang paling akrab dengan mereka, bantulah anak-anak mereka untuk menghubungkan karakteristik pekerjaan, kondisi pekerjaan, gaya hidup pekerjaan, dan kesempatan potensial untuk bekerja. Yang ketiga, diskusikan nilai-nilai kerja yang telah dialami sendiri oleh orang tua dan orang lain, serta hubungkan beberapa akibat dan diskusikan kondisi ekonomi keluarga, dan bantu anak merencanakan pekerjaan dan melatih gaya apa yang dapat membantu mereka untuk keluar dari keterbatasan kondisi-kondisi tersebut. Yang keempat, dengan dukungan dan informasi untuk memperlihatkan bagaimana anak-anak dapat menggunakan pengetahuan, pengalaman, pelayanan, dan kerabat, saudara, rekan, dan masyarakat. Yang kelima, sediakan contoh dari petunjuk secukupnya untuk anak-anak selama periode perkembangan. Penting untuk membantu mereka membangun menjaga konsep diri yang positif. Perhatikan sikap dan semua posisi pekerjaan apa yang mereka miliki. Yang keenam, sediakan berbagai situasi sehingga anak-anak dapat mengalami dan mengambil segala konsekuensi dan keputusan mereka. Yang ketujuh, sediakan komunikasi terbuka antara rumah dan sekolah sehingga kemungkinan lingkungan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dari siswa. Yang kedelapan, dorong anak mereka untuk mengeksplorasi yang lebih luas dalam pendidikan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang kelima, yaitu teknik-teknik konseling karir di sekolah dasar. Strategi bimbingan karir pada dasarnya adalah serangkaian sistem yang juga merupakan pola umum perbuatan dalam wujud hubungan bantuan dan berupaya menciptakan suatu cara yang tepat untuk memfasilitasi yang dibantu dalam perkembangan. Bimbingan karir di sekolah dasar dapat dilaksanakan atau dilakukan dengan berbagai teknik. Yang pertama, terpadu dalam KBM. Teknik ini merupakan teknik yang paling memungkinkan, mengingat pelaksanaan bimbingan di sekolah dasar adalah guru. Dalam teknik terpadu, guru hendaknya meneliti materi kurikulum yang dapat disisipi bimbingan karir. Teknik yang kedua yaitu paket bimbingan karir. Pada pola paket bimbingan karir ini terdiri dari 4 paket yang dapat dilaksanakan. Paket yang pertama, 1 topik dan subtopik pembahasan. Paket yang kedua tentang pemahaman lingkungan. Paket yang ketiga tentang hambatan dan cara mengatasinya. Dan paket yang keempat tentang persiapan untuk masa depan atau perencanaan untuk masa depan. Baiklah, teknik yang ketiga yaitu bacaan. Dalam hal ini, siswa disuruh untuk membaca riwayat orang-orang yang berhasil. Selain dalam buku riwayat hidup, informasi bacaan dapat diperkaya dengan membaca sumber-sumber bacaan seperti surat kabar, majalah, media elektronik, dan lain-lain. Teknik yang keempat yaitu narasumber. Wawasan murid tentang dunia pekerjaan dapat pula diperoleh dengan mendatangkan narasumber ke sekolah untuk berdialog dengan murid-murid tersebut. Teknik yang kelima yaitu pengamatan. Dalam hal ini, siswa dapat diajak jalan-jalan menuju ke suatu tempat. Kemudian di sepanjang jalan
murid-murid diminta untuk mengamati pekerjaan-pekerjaan apa yang telah ditemukan selama mereka dalam perjalanan. Teknik yang keenam yaitu permainan terpadu. Permainan terpadu ini terdiri dari beberapa, yaitu permainan ekspresi dan proyeksi diri, eksplorasi dan identifikasi lingkungan, diskusi isu, serta analisis gaya hidup. Baiklah, saya lanjutkan materi yang keenam yaitu teori karir yang relevan pada usia sekolah dasar. Ada dua teori yang relevan. Yang pertama teori Ginsberg dan yang kedua teori Donald Suppert. Berdasarkan teori Ginsberg, anak usia SD berada pada tahap fantasi menuju tahap tentatif. Pilihan karir mereka merupakan khayalan yang terkadang tidak realistis, lalu berangsur-angsur menuju tahap tentatif, yang mana pilihan karir khayalannya disesuaikan dengan kesenangan, ketertarikan, dan minat. Sedangkan menurut teori Suppert, perkembangan karir anak usia SD berada pada tahap pertumbuhan atau growth. Tahap pertumbuhan karir yang paling dominan pada usia SD adalah berkembangnya fantasi, minat, dan kemampuan karir. Selain itu, pada anak usia SD mulai berkembangnya minat-minat karir, yakni munculnya ketertarikan anak pada bidang karir tertentu. Apa yang mereka lihat, rasakan, dan amati dari lingkungan di luar dari dirinya akan direkam dan membentuk imajinasi karir tersebut. Apabila mereka menghayati, maka lambat laut penghayatan akan imajinasi karir itu akan menumbuhkan minat karir pada bidang tertentu. Baiklah, lanjut ke materi berikutnya yaitu materi yang ketujuh, yaitu media informasi karir untuk anak SD. Yang pertama, layanan informasi karir. Layanan informasi karir merupakan pemberian informasi karir yang tepat melalui berbagai media yang ada. Media yang dapat digunakan diantaranya seperti buku bacaan, film, pamflet, dan majalah di dinding-dinding sekolah yang berisi informasi berbagai karir yang disesuaikan dengan karakteristik pada anak usia SD. Media kedua yaitu pembelajaran karir terintegrasi. Pembelajaran karir terintegrasi yang dimaksud adalah pembelajaran karir yang diintegrasikan pada pembelajaran bidang studi tertentu, misalkan pada pembelajaran olahraga. Media yang ketiga yaitu observasi karir. Observasi karir adalah proses pengamatan, pencatatan, dan penganalisis data tentang jenis karir tertentu. Ada dua teknik dalam melakukan observasi karir. Yang pertama, teknik secara langsung dan teknik secara tidak langsung. Media yang keempat yaitu karir day. Karir day banyak diterjemahkan sebagai karir, yakni model pemberian informasi karir dengan mendatangkan berbagai narasumber dan berbagai bidang karir pada waktu yang bersamaan. Narasumber tersebut dapat berbentuk orang yang profesional atau kaset yang berisi tentang karir. Karir day ini biasanya dilaksanakan 1-3 hari, bahkan sampai dalam waktu seminggu. Sekianlah materi saya. Kalau ada salah dalam penyampaian saya minta maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.